Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, termasuk yang paling utama dari kenikmatan tersebut adalah hidayah, petunjuk kepada jalan yang hak ini, agama yang hak ini, yaitu agama Islam yang kita yakini inilah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang bisa menjadi solusi berbagai macam problematika hidup dan tentunya problematika setelah kita mati kelak. Maka agama ini akan menghantarkan seseorang, dan semoga kita termasuk di dalamnya, kepada kebahagiaan dunia, demikian pula kebahagiaan akhirat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran mendasar, pelajaran-pelajaran paling penting untuk keumuman masyarakat. Kita telah menyelesaikan sebelumnya keterangan singkat dari surat Al-Adiyat. Nah, kita lanjutkan pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Tafadhal, antum baca ayatnya, nanti antum baca terjemahnya atau dibalik. Nah, siapa yang mau baca ayatnya? Baik, tafadhal. Sebentar. Sudah nyala belum? Sudah ada? Oh, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, Masya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dilabur-laburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
Taib. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi surat Al-Qari'ah menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Suatu hari yang pasti terjadi. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Keterangan tentang surat ini secara singkat, dia mengatakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah apa? Hari kiamat. Nama di antara nama-nama hari kiamat yang sangat banyak. Yaumul Ba'ts, Yaumul Hasr, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumuddin, itu ya. Dan yang lainnya termasuk Al-Qari'ah. Ini adalah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Dan namanya memang beragam sejalan dengan keragaman sifat-sifatnya. Jadi penamaan itu bisa diambil dari kejadian yang terjadi atau sifat yang terjadi, karena ia memang nama-nama pengenal dan sifat-sifatnya, karena menunjukkan kepada sifat-sifat yang besar bagi hari itu. Sehingga salah satunya adalah Al-Qari'ah. Kenapa diambil nama dari kata Al-Qari'ah? Dan kata Al-Qari'ah yakni yang berasal dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u arti biasanya adalah mengetuk. Orang mengetuk pintu dikatakan qara'al bab. Gitu ya. Pakai apa? Pakai ain. Beda dengan membaca. Kalau membaca pakai hamzah. Gitu ya. Qara'a, qara'a dan qara'a. Nah, mengetuk di sini dicontohkan dalam ungkapannya yaqra'ul quluba wal asma'a. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, ia menghentak, mengetuk hati-hati dan pendengaran-pendengaran, karena dahsyatnya kengerian dan begitu besar malapetakanya. Maka sangat tepat bila salah satu nama dari hari kiamat adalah Al-Qari'ah, karena dia menghentak, mengetuk, menggetarkan hati. Dan seharusnya, dan kita tidak pernah berharap bertemu dengan hari kiamat, paling tidak membaca beritanya itu sudah menggetarkan hati kita, mengetuk hati kita. Kemudian Allah mengatakan mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kalau Waalaikumsalam, pekan lalu itu ya, ada Kak Erlan menjelaskan tentang parenting gitu ya. Demikian yang ternyata kita nggak perlu jauh-jauh dengan teori-teori manusia, karena ternyata dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat banyak teori-teori tentang pendidikan anak. Demikian pula teori-teori tentang pendidikan secara umum. Di antara teori pendidikan adalah soal jawab. Dan itu dilakukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nabi kita SAW seringkali bertanya kepada para sahabat sebelum menerangkan sesuatu. Jadi kita pun demikian. Dan ketika kita berbicara teori pendidikan, bukan artinya hanya untuk siapa? Para guru. Karena hakikatnya semua kita ini pendidik. Nah, yang hadir di sini bapak-bapak ini kewajiban mendidik siapa? Istrinya, anak-anaknya, kan gitu. Nah, di antara cara mendidik itu dengan cara apa? Melontarkan
pertanyaan. Kemudian apa? Melihat respon mereka. Sehingga kita tahu daya faham mereka, tingkat keilmuan mereka dari jawaban itu. Sehingga dari situ kita bisa berbicara dengan porsi yang pas. Atau dengan soal jawab itu fungsinya apa? Menarik perhatian. Dengan orang ditanya, fokusnya akan apa? Kepada pertanyaan tersebut. Mungkin ketika orang diam saja, fokusnya itu bisa kemana-mana. Tapi ketika dilontarkan pertanyaan kepada dia, maka fokusnya akan tertuju kepada pertanyaan tersebut. Nah, itu diantara teori-teori pendidikan. Mal qari'ah. Allah menanyakan apakah hari kiamat itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kalian, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini adalah pertanyaan untuk mengungkapkan hebatnya kengerian dan penjelasan besarnya kegentingan hari itu, dan bahwasannya ia memang hari yang besar dan hari yang dahsyat. Pertanyaan itu juga salah satu fungsinya seperti yang disebutkan Syekh Abdul Razak di sini, untuk mengingatkan permasalahan ini permasalahan penting, sehingga apa? Perlu perhatian, dan perhatian itu didapatkan dengan apa? Pertanyaan tadi. Mulailah kemudian apa? Diterangkan tentang hakikat hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat itu? Kalau kita sebelumnya pada surat apa? Al-Zalzalah telah diterangkan bagaimana bumi akan bergoncang, bagaimana bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Maka di antara kedahsyatannya pula, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan atau beterbangan. Bertebaran, beterbaran atau berterbaran, ya. Nah, maka subhanallah, manusia waktu itu diandai-andaikan, diibaratkan seperti apa? Farash. Apa itu farash? Anai-anai. Apa itu anai-anai? Apa? Ilalang. Ada yang lain? Apa aneh-aneh? Nah, saya tadi sempat buka gitu ya. Aneh-aneh itu semut putih. Dikatakan oleh apa? Google gitu ya, semut putih. Laron. Nah, semut putih itu kan apa? Disebutkan juga di situ rayap. Nah, rayap juga itu salah satu apa? Jenisnya adalah laron yang kalau kita lihat di awal musim penghujan. Dia berterbangan begitu banyak. Nah, manusia ketika terjadi keguncangan itu, pada hari itu keadaan manusia satu sama lain bergulungan, sebagian mereka campur aduk dengan sebagian yang lain, bagaikan anai-anai yang berterbangan ketika bertebaran, dan sebagiannya bergulungan pada sebagian yang lain. Masya Allah. Jadi manusia yang punya bobot lumayan ini, gitu ya, ini ternyata nanti ketika kedahsyatan hari kiamat terjadi apa? Ibaratnya laron. Nah, mungkin kita nggak pernah melihat apa semut
atau rayap berterbangan gitu ya. Yang kita lihat apa? Laron tadi. Ringan. Itu menunjukkan apa? Dahsyatnya kegoncangan. Sebagian video yang merekam gitu ya, CCTV yang merekam kejadian-kejadian gempa. Itu orang berjalan itu apa? Sempoyongan. Saking kerasnya goncangan. Maka bagaimana kalau bukan hanya bergoyang saja, tapi sampai berterbangan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ayat ini semakna dengan firman Allah Ta'ala di ayat lain. Di surat Al-Qamar, ayat yang ke-7, Allah gambarkan manusia itu di hari kiamat ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu seakan-akan apa? Belalang yang berterbangan. Ya, kadang kita sudah pernah melihat secara langsung ataupun lewat video ketika musim belalang, Masya Allah. Seperti apa? Awan, kadang seperti itu. Saking banyaknya belalang tadi, maka manusia digambarkan seperti itu. Kemudian ayat yang kedua atau ayat yang berikutnya menggambarkan hal yang lebih dahsyat lagi. Kalau manusianya bisa berterbangan seperti itu bukan hal yang aneh. Kenapa tidak aneh? Karena yang lebih besar dari manusia saja juga diterbangkan. Apa itu? Wa yakunul jibalu kal'ahnil manfush. Yakni dan gunung-gunung, yakni yang apa? Pakun. Apa pakun? Tegap, kuat, solid lagi, kukuh, kokoh, begitu ya. Kalau kita melihat gunung-gunung itu kan Masya Allah, begitu besarnya, gitu ya. Ternyata dia seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yaitu seperti bulu-bulu yang ditiup. Dulu waktu kecil, di antara pekerjaan bapak itu menjadi pengepul bulu ayam. Dari pemotongan ayam itu kita ngambil, kemudian karena tentu basah, dijemur. Nah, yang agak repot kalau musim seperti ini, pancaroba, apa? Angin. Gitu ya. Bulu yang sudah ditata rapi nanti porak pun randa, gitu ya. Maka subhanallah, gunung itu diibaratkan bulu. Allahu Akbar. Bagaimana dengan manusianya, gitu ya. Lalu setelah ditiup ia bertumpuk, akan tetapi tidak kokoh, yang jika ada angin berhembus ia akan tercerai-berai. Ini dalam bahasa Indonesia kita nggak boleh terlalu banyak menggunakan yang, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab memang kelihatannya terjemahannya yang, gitu ya. Karena apa? Sifat. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia penggunaan yang itu ya dalam satu kalimat cukup sekali saja. Yang jika ada angin yang berhembus, yang jika ada angin berhembus ia akan tercerai-berai. Sehingga gunung itu pun hilang kekokohan dan kekuatannya. Kadang kita melihat apa? Gunung-gunung padas, gitu ya, atau yang dari bebatuan, seakan itu apa? Tidak akan tidak akan runtuh, tidak akan roboh. Tapi pada waktunya semua itu akan hancur. Allah kemudian menjelaskan keadaan manusia pada hari itu dan bahwasannya mereka terbagi dua. Ini juga seperti yang diungkapkan dalam surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran ya'lam. Manusia ketika terjadi hari kiamat, ada yang beramal baik, dia akan melihat hasilnya. Meskipun kebaikan itu hanya sebesar dzarrah, benda paling kecil. Demikian pula orang yang berbuat buruk. Nah, di sini pun juga diterangkan manusia terbagi dua. Allah kemudian fa amma man thaqulat mawazinuhu. Yang pertama adalah orang-orang yang berat timbangannya. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan. Timbangan apa? Kebaikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan tadi. Sehingga dalam hadis dikatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kelanjutannya ada yang tentang senyum. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun sekedar bertemu saudaramu itu dengan wajah yang ceria, senyum, menyenangkan. Atau dalam hadis yang lain dikatakan ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Maka kebaikan-kebaikan yang kelihatannya kecil, itu ya. Dan ini insyaallah pembahasan kita nanti ba'da maghrib di MSH. Apa? Ketika amal itu kecil di mata manusia, tapi kita kumpulkan sedikit demi sedikit, kita lakukan secara kontinu, akan berbuah beratnya apa? Timbangan di akhirat. Yakni lebih berat timbangannya dengan kebaikan-kebaikan. Yakni lebih berat timbangannya dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan dan berbagai macam pendekatan diri kepada Allah. Apa yang menyebabkan timbangannya berat adalah kebaikan dilakukan, yaitu dengan ketaatan yang dia lakukan, upayanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang berat timbangan kebaikannya, apa yang Allah janjikan? Fahuwa fi 'aisyatin radhiyah. Maka dia orang itu fi 'aisyah. Dari kata Aisyah, kehidupan. Asya ya'ishu 'aisyatan. Gitu ya. Radhiyah. Yang diridhai, yang menyenangkan, yang memuaskan, yakni dalam surga keabadian. Di manakah kesenangan yang hakiki? Di manakah kepuasan yang hakiki? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu selalu mawas diri. Apa yang ada di dunia ini sifatnya fana. Apa itu fana? Semu, apalagi? Sementara, apalagi? Akan rusak. Itu ya? Itu semua makna fana. Maka sungguh rugi kalau manusia itu kemudian apa? Orientasinya berhenti pada kehidupan dunia. Sehingga itu yang kita bahas dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bahwa di antara kesyirikan kecil adalah beramal diniatkan hanya untuk dunia. Rugi. Gini. Kenapa rugi? Karena sementara. Karena dia semu. Kesenangan dunia bersanding dengan apa? Kesedihannya. Tidak ada ceritanya penghuni dunia ini yang senang tidak pernah sedih. Jangan dikira orang-orang yang segala kemauannya terpenuhi itu tidak pernah merasakan sedih.
yang duitnya tanpa nomor seri katanya begitu ya. Itu jangan dikira mereka nggak pernah sedih. Dan sebaliknya jangan dikira orang yang duitnya serinya terbatas, gitu ya, itu nggak pernah senang. Pernah senang, pernah bahagia. Bahkan mungkin lebih bahagia daripada yang duitnya tanpa nomor seri tadi. Maka kesenangan yang hakiki adalah kesenangan akhirat. Kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenikmatan yang abadi, yang tidak akan berganti dan tidak akan lenyap selama-lamanya. Kita katakan tadi, dunia ini hari ini kita bisa tertawa, mungkin besok gantian menangis. Hari ini semuanya terpenuhi, besok dalam kesulitan, kesempitan. Sedangkan di akhirat kalau sudah senang nggak bakal ganti, jadi susah. Gak ada orang yang dari surga dimutasi kemana? Ke neraka, dipindahkan, gak ada ceritanya. Di dunia, lihat kita membaca berita begitu ya, melihat sandiwara yang terjadi di dunia ini. Orang dengan pangkatnya dalam sekejap hilang, dinonaktifkan, dimasukkan dalam penjara. Subhanallah. Padahal kemarin dia orang yang sangat dihormati. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi. Matanya akan tenang dengan segala pemberian Allah kepadanya berupa karunia Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ridha. Dan menarik gitu ya, bahasa yang digunakan matanya yang tenang. Padahal yang tenang itu biasanya apa? Hati. Kenapa yang dikatakan matanya yang tenang? Karena di antara sumber ketenangan hati ketika kita bisa menjaga mata. Mata ini enggak pinginan. Gitu ya. Lihat kendaraan muncul baru gitu ya. Ya kalau melihat kendaraan muncul baru ya memang pabrik itu selalu berinovasi bagaimana menarik konsumen. Tiap tahun mesti keluar baru. Jangankan kendaraan ini apa? Gadget ini Masya Allah. Kalau kita ngikuti trennya, jangankan tiap tahun, sekian bulan sekali gitu ya. Kadang 2 bulan, 3 bulan sudah ganti lagi, subhanallah. Sudah muncul yang baru lagi. Kalau mata kita umbar, hati tidak akan pernah tenang. Maka di antara cerita yang pernah saya ceritakan adalah apa? Kejadian pada nenek saya sendiri. Beliau di usia kurang lebih 70-an atau 80-an waktu itu sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Dan salah satu sakitnya adalah katarak. Yang satu sudah nggak bisa melihat, yang satu masih remang-remang. Pengen supaya apa? Lebih jelas. Dan subhanallah kemarin baru dapat cerita dari ibu. Pengen lebih jelas itu bukan untuk lihat macam-macam, biar ngaji itu mudah jelas. Allah di usia sekian, rahimahullah. Allah takdirkan apa? Gagal. Sehingga dua-duanya nggak bisa melihat. Tapi setelah itu sehatnya itu malah terjaga, malah nggak pernah keluar masuk rumah sakit. Karena memang apa? Di antara faktor penyakit itu pikiran, bahkan itu bisa mungkin dikatakan faktor utama di zaman kita ini yang menyebabkan sakit itu apa? Pikiran. Dan salah satu yang menyebabkan kita mikir apa? Mata. Keluar seri baru lagi HP, keluar model baru lagi dan seterusnya. Maka beliau menggunakan kalimat apa? Di surga semuanya menyenangkan dan semuanya bisa didapatkan. Jadi ya, bukan hanya di dunia menyenangkan tapi nggak bisa didapatkan. Makanya pepatah mengatakan apa? Maksud hati mengelup gunung, apa daya
tangan tak sampai. Inilah sebabnya disebutkan dalam As-Sahih, yaitu dalam riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga telah masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan berfirman, Allah akan mengatakan, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang bisa aku tambahkan untuk kalian? Subhanallah. Sudah menikmati kenikmatan surga yang mata belum pernah melihat, yang telinga belum pernah mendengar, yang hati tidak pernah mampu membayangkan. Luar biasa. Ternyata masih ditawari apa? Pengen tambahan enggak dari nikmat? Apa jawab mereka penduduk surga? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Maka penduduk surga, semoga kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin, mereka akan menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Artinya wajah kita ini, mau yang di dunianya memang sudah putih, mau seperti saya, kebanyakan orang Indonesia sawo, matang atau sering kematangan gitu ya. Itu semuanya akan dijadikan wajahnya putih bersinar, bercahaya, gitu ya. Dan itu bahkan sudah terjadi sejak di mana? Di padang mahsyar, sebagai salah satu ciri umatnya Rasulullah SAW dari bekas wudu. Kemudian juga mereka mengatakan, bukankah engkau telah memasukkan kami kepada surga, yaitu ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Salah ketik itu, darti, ketambahan T. Qala, beliau bersabda, ini juga dikoreksi, Allah berfirman, fayaksiful hijab, enggak, atau mungkin ya benar, qala ini kembali kepada Nabi SAW, mengabarkan, maka Allah menyingkap tabir, fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Apa yang menjadi puncak kenikmatan surga ketika Allah menutup tabir, membuka tabir, sehingga mereka tidak pernah diberikan sesuatu pun yang lebih mereka inginkan, nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada apa? Wajah Tuhan mereka, melihat wajah Allah. Dan ini salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa penduduk surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin, akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat secara langsung. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk mereka, yaitu penduduk surga, dengan karunia dan segala kebaikannya. Allahumma amin. Ini golongan pertama. Sedangkan golongan kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kenapa kebaikannya menjadi ringan? Yakni karena banyaknya, mungkin perlu ditambahkan gitu ya, banyaknya keburukan-keburukan. Karena seharusnya kalau antara yang baik dengan yang buruk itu seimbang, yang baik itu minimal dibalas berapa? Berapa kali lipat kebaikan itu? 10. Sedangkan yang buruk dibalas berapa? 1. Berarti seharusnya kalau kita itu imbang antara baik dan buruknya, masih surplus berapa? 9. 9 kali kebaikan yang kita lakukan.
Oh, banyak sekali seharusnya kan gitu. Kalau pernah melakukan 100 keburukan dan 100 kebaikan, masih surplus berapa? 900 kan gitu, hitungan logikanya. Tapi kalau ada seseorang, dan semoga kita tidak termasuk di dalam, sampai keburukannya yang mendominasi, berarti menunjukkan apa? Banyaknya keburukan-keburukan, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga yang satu bisa mengalahkan yang 10. Ini kan berarti subhanallah, kebangetannya manusia, gitu ya. Bagaimana 10 bisa kalah sama yang 1? Berarti yang 1 ini sangat banyak. Fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, di mana mereka kembali, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah aslinya dari kata apa? Hawa yahwi, artinya terperosok, nyemplung. yakni bahwasanya neraka adalah tempat kembalinya, dan itu adalah tempatnya, tempat tinggalnya. Dan kalau dia orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang musyrik, menjadi tempat tinggalnya yang abadi. Sedangkan seseorang yang masih ada keimanan dalam hatinya, maka dia dijamin akan tetap masuk surga. Ada juga yang berkata yakni kepalanya, artinya dia akan terjerembab jatuh dengan kepalanya di bawah ke dalam neraka. Hawa yahwi, kita katakan apa tadi? Terperosok. Ya, di antara bahasa yang detil juga bahasa Jawa. Kalau jatuh, kepala dulu apa namanya? Kejlungup kan gitu. Jongor. Aneh. Cukup dengan satu kata. Jadi dalam tafsir yang lain dikatakan kenapa neraka ini dikatakan neraka hawiyah? Karena manusia terperosok ke dalamnya, jatuh ke dalamnya dalam keadaan kepala dulu yang masuk. Nah, kalau di dunia saja jatuh kepala dulu yang masuk itu gimana? Atau yang jatuh bonyok, itu ya, lukanya akan parah dan sebagainya. Nasallallahu salamahul afiyah. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan agar diselamatkan dari yang seperti ini. Sehingga Allah pun lagi-lagi mengingatkan tentang dahsyatnya neraka hawiyah ini. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yakni neraka hawiyah itu adalah mengungkapkan hebatnya, kedahsyatan dan penjelasan kengeriannya. Seperti pertanyaan pertama, wa ma adraka mal qari'ah, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ditutup narun hamiyah. Neraka hawiyah tidak lain yaitu api yang sangat panas. Yakni api yang sangat panas dan membakar. Disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Wallahu alam, apakah maksudnya api yang paling panas di dunia? Ataukah api yang umumnya kita gunakan? Ya, di kisaran berapa umumnya itu? 100-an derajat kan gitu. Kita ngerebus air sampai mendidih kan di 100 derajat Celcius kan gitu. Maka subhanallah, ya kalau itu saja dikatakan sebagai satu bagian dari 70
bagian. Berarti api neraka itu berapa? 7.000 derajat Celcius. Apalagi kalau maknanya adalah api paling panas di dunia. Yang untuk melelehkan logam misalnya butuh sampai berapa? Ribuan derajat gitu ya. Subhanallah. Kalau dunia saja bisa sampai ribuan derajat, apalagi api akhirat. Maka beliau pun mendoakan kita semua, semoga Allah melindungi kita darinya. Allahumma amin. Ya. Taib. Satu dulu yang bisa kita baca dari surat Al-Qari'ah. Silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan, pertanyaan, atau mungkin dari pemirsa yang menyimak di rumah. Yang di rumah bisa ngirimkan pertanyaan nggak, Mas? Oh, belum diumumkan itu ya? Iya. Jadi subhanallah, ini apa yang sudah punya bukunya khususnya gitu ya, dibaca-baca lagi supaya ketika kita membaca surat ini dalam salat kita, tujuannya apa? Kita faham apa yang kita baca. Alhamdulillah yang disampaikan beliau tidak meluas panjang lebar, enggak, singkat saja, tapi sudah mencapai pada intinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak, yang hadir langsung maupun yang di rumah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.